Soalnya kemarin pas aku jalan-jalan nih aku lihat ada kamar yang nggak ada jendelanya sama sekali. Nah kan kurang bisa dapat udara sejuk ya meskipun dia akses ke tamannya itu dekat. Hai semua, kalau di video sebelumnya aku sudah review tentang fasilitas apa aja sih yang didapat selama aku menginap di Nava Hotel ini. Di video kali ini aku akan share poin yang aku suka, aku kurang suka, plus tips dan info yang biasanya sering terlewat saat kalian menginap di sini. Berikut 5 hal yang aku kurang suka di Hotel Nava Tawangmangu ini. Yang pertama adalah itu di dalam kamar kursinya tuh sangat minim, alias cuma satu aja, dan gak ada kursi juga sama sekali di balkon. Jadi kalau misalnya mau duduk-duduk ngobrol sama temen atau keluarga itu agak kesusahan banget ya. Terus kalau mau ngemper kan juga dingin lantainya. Yang kedua adalah kekedapan suara di dalam kamar tuh sangat minim sekali, terutama pintu utama itu kayak kopong, kayak terbuat dari triplek gitu, sehingga kalau ada orang ngobrol di luar kamar itu suaranya masuk sangat keras sekali. Jadi untungnya aku dapat kamar yang maksudnya depannya itu nggak ada tetangga ya, jadi jarang orang ngobrol. Tapi kalau misalnya kamar ketemu kamar kayaknya bakal berisik. Yang ketiga itu adalah akses liftnya. Jadi untuk hotel seluas ini tuh liftnya tuh cuma satu dan kecil banget. Kayaknya kapasitas 6 orang aja udah full. Di samping itu akses untuk service area, misalnya ngantar makanan, bersih-bersih kamar, trolleynya itu juga jadi satu lift. Sehingga jika okupansi hotelnya lagi full, itu antri liftnya bakalan lama banget. Yang keempat adalah akses pelayanannya, terutama untuk area kafe dan restoran. Jadi kan hotelnya ada kafe dan restoran, itu sangat lama sekali. Entah mungkin karena memang lagi libur lebaran, pegawainya banyak yang cuti atau libur, aku kurang paham. Tapi yang pasti pelayanannya sangat lama. Jadi sebagai contoh, kemarin waktu aku makan siang di kafetarianya, itu tuh padahal aku cuma pesen nasi, pizza, dan minuman. Itu minumannya aja tuh hampir 1 jam baru keluar, padahal hanya jus jeruk aja, dan jeruknya pun juga bukan jeruk murni ya, jadi alias tinggal doang aja, itu 1 jam baru keluar. Padahal itu aku tamu pertama yang order, jadi nggak ada waiting list apapun, itu lama banget. Terus juga waktu makan siang di restoran dengan keluarga itu bisa dibilang cukup lama keluarnya. Jadi andaikan pelayanannya bisa lebih satu atau lebih terstruktur, bisa jauh lebih baik lagi. Terus yang poin kurang suka, yang poin kelima itu adalah sirkulasi udaranya. Menurutku maksudnya jalur pembuangan udaranya itu agak kurang, terutama di area kamar mandi dan di area taman bawah yang dekat got. Kenapa? Kalau di kamar mandi itu misalnya ada bau kurang sedap di kamar mandi itu dia tersedotnya agak lama. Mungkin daya disinfektan masukannya itu kurang atau gimana, enggak paham, tapi bau itu kurang sepertinya. Terus yang kedua, kalau di area taman itu kalau misalnya pas kayak aku hari pertama itu mungkin gimana itu, jadi aroma kotnya itu tercium, jadi kayak slimming nggak nyaman gitu loh. Padahal kan udara di sini tuh seger ya, kita kan ingin menikmati segernya udara di pegunungan gitu, tapi ketika menghirup nafas terus slimming aroma kurang sedap kan ya agak gimana gitu. Lima hal yang aku suka dari Hotel Nava Tawangmangu ini. Yang pertama adalah lokasi dan view-nya. Jadi lokasi dan view dari Hotel Nava Tawangmangu ini menurutku bagus banget. Kenapa? Karena yang pertama udaranya tuh sejuk sepanjang hari, baik pagi, siang, atau malam. Jadi udaranya ini sejuk dan segar, jadi nyaman untuk kita refreshing. View dari Nava ini langsung menjorok ke lembah, jadi kita bisa dapat view yang pemandangan yang masih hijau dan asri. Yang kedua, aku suka dengan fasilitas kebersihan yang ada di dalam hotel ini. Meskipun hanya hotel berbintang 3, tapi standar kebersihannya bisa
acungin jempol, khususnya untuk area outdoornya ya. Jadi taman-tamannya itu masih terawat dengan baik, terus untuk fasilitas umumnya juga dibersihkan dengan baik. Terus untuk di dalam kamar, area balkonnya itu juga aku sukanya dia ngelapin area handle railingnya, jadi kita bisa tetap nyaman walaupun di balkon. Terus lantai balkonnya juga bersih, nggak debuan ya. Oke lah untuk kualitas kebersihannya. Juga adalah rasa breakfast dan dinnernya. Untuk rasa breakfast dan dinnernya untuk standar hotel yang berbintang 3 itu menurutku sudah cukup bagus. Jadi rasanya itu enak dan menunya itu cukup bervariatif ya. Meskipun hari demi harinya kalau aku perhatikan itu menunya kurang lebih ya itu saja, tapi variasi makanannya cukup oke lah. Dan pas aku nggak tahu sih pas aku nginep di sini atau biasanya juga memang didominasi makanan Indonesia, tapi pas aku nginep di sini rata-rata itu didominasi makanan Indonesia dan rasanya termasuk oke lah, oke. Intinya cocok lah di lidahku. Yang keempat itu adalah kapasitas hotelnya. Menurutku tidak over capacity. Jadi pas aku nginep di sini kan kapasitas hotelnya atau occupancy hotelnya lagi full ya, jadi semua kamar full book. Itu walaupun full book, aku bisa tetap menikmati suasana di hotelnya dengan cukup nyaman. Jadi nggak overcrowded gitu. Terus juga untuk area breakfast dan dinnernya masih bisa terakomodasi dengan baik. Jadi makanan yang habis itu lumayan cepat lagi refillnya, jadi nggak sampai kehabisan gimana. Terus juga nggak sampai berdesak-desakan gimana gitu, nggak sampai chaos lah. Intinya pas, jadi kita liburan suasananya walaupun penuh juga tetap bisa dapat suasana yang masih menyenangkan. Yang selanjutnya itu adalah pegawainya juga cukup ramah-ramah, jadi hampir semua pegawai itu tersenyum dengan lebar, mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Jadi mereka cukup welcome. Kita di sini tuh terasa nyaman dan calm kayak gitu, pegawainya oke. Dan yang terakhir yang aku suka itu adalah tekanan dan suhu air panas di kamar mandinya. Jadi aku cukup takjub ya, kan pertama mikirnya kalau hotel berbintang 3 itu kadang tekanan air atau suhu air panasnya itu dia bisa ditoleransi lah, tapi ternyata enggak. Tekanan airnya mantap untuk mandi dan suhu air panasnya juga mantap banget. Jadi suasana mandinya itu bisa oke lah, terutama kan ini di daerah dingin ya. Kalau dingin itu kadang sukanya itu kan mandi air panas, dan kalau suhu air panasnya itu kayak cuma ruang tubuh tuh kayaknya nggak mantap. Kalau panasnya itu pas di tubuh itu suasana mandinya itu jadi jauh lebih mantap, sehingga kita bisa beristirahat jauh lebih rileks lagi. Tips dan info yang mungkin teman-teman kelewatan kalau lagi nginep di Hotel Nafa ini, dan aku mau share ke kalian sebelum kalian nginep di hotel ini mungkin bisa bermanfaat ya. Yang pertama, kalau mau drop off penumpang dan nggak mau kehujanan, itu langsung aja kalian drop off-nya di lantai 5. Caranya langsung masuk di petunjukin yang ini, turun ke bawah. Nanti kalian bisa turunin barang itu tanpa takut kehujanan. Soalnya kalau kalian langsung turun di lobby, bisa dilihat sendiri kalau itu kan nggak ada kayak sosorannya ya. Jadi kalau kehujanan ya bakalan kehujanan. Jadi kalau langsung ke lantai 5 itu kalian bakalan turun dan bisa drop off barang seperti aman dari hujan dan badai. Terus ada aktivitas api unggun setiap jam 8 malam, dan biasanya sih itu waktu weekend ya. Jadi pastikan kalau ingin merasakan api unggun itu bisa standby di area api unggun atau bisa tanya ke staf hotelnya. Terus TV-nya di kamar itu sudah smart TV loh, artinya kita bisa tonton YouTube atau Netflix. Tapi memang untuk aneh ketika aku sudah masuk ke menu TV itu pilihan YouTube dan Netflix-nya itu nggak keluar. Padahal TV-nya itu sudah smart TV, jadi kalian bisa menikmati fasilitas YouTube dan Netflix dari hotel. Meskipun masih harus tetap login dengan akun masing-masing ya. Terus kalau kalian breakfast itu bisa dapat free ice cream semestinya, tapi memang nggak di display ya. Jadi kalian bisa langsung menuju ke sini. Nah itu bisa minta ke bartender, bilang aja mau ice cream gitu, karena memang tertulis sebetulnya, tapi kayaknya banyak yang nggak baca. Buat kalian yang penggemar ice cream bisa minta ice cream pas breakfast di hotel Nafa. Terus sebenarnya banyak sekali aktivitas dalam hotel. Nah mulai dari bisa berkuda, bisa naik jeep, itu mungkin berbayar ya, tapi banyak juga fasilitas gratis seperti badminton,
badminton, karambol, dapur, dan masih banyak aktivitas lainnya. Dan sebaiknya aku sarankan kalian tanya aja ke staf hotelnya secara langsung fasilitas permainan apa aja yang bisa anak-anak atau kalian dapatkan selama menginap di hotel manfaat. Semoga tips ini bermanfaat ya buat kalian. Berikut adalah masukan untuk pihak hotel. Jadi misalnya pihak dari Nafatawa mau lihat videoku ini, mungkin bisa menjadi masukan untuk mengimprove agar bisa menjadi lebih baik lagi ya. Yang pertama adalah please kursi dalam kamar ditambah dong. Jadi paling enggak misalnya mau ngobrol dengan keluarga atau temen itu ada tempatnya gitu loh. Atau misalnya di balkon kan bisa juga tuh ditambah kursi 2 buah, atau di kamar bisa ditambah sofa 1 bed 1 buah, itu akan jauh lebih top. Kalau hotel ini kan kalau dilihat dari sasaran target marketnya adalah pihak family yang bawa anak-anak kecil ya, itu akan jauh lebih nyaman kalau shower headnya untuk mandi itu diganti dengan shower head yang bisa ditarik-tarik kayak gitu. Kalau sekarang kan masih paten ya, itu kalau kita bawa anak kecil itu agak kesusahan pas mau mandinya. Jadi kalau diganti itu akan jauh lebih memudahkan lagi. Next, jalur pembuangan air kotor di kamar mandi atau outletnya itu kalau misalnya bisa diperbaiki itu akan menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena suara akurnya itu sekarang itu kayak aliran sungai gitu loh. Jadi kayak experience mandinya jadi kayak gocok-gocok gitu. Bukan sungai sih, jadi kayak aliran got ya. Jadi kayak kurang nyaman gitu suaranya. Seandainya bisa diganti, mungkin bisa memperbaiki experience mandi di dalam kamar mandinya biar kelihatan lebih elegan dikit lah. Lalu untuk saluran pembuangan, nggak tahu itu pembuangan air kotor atau apa yang menyebabkan kayak bau got di area bawah atau taman, itu jika diperbaiki juga bisa kan membuat suasana experience liburan ini menjadi jauh lebih nyaman lagi ya, supaya nggak ada bau-bau yang kurang sedap yang lewat di indera penciuman kita. Terus masukan yang terakhir, mungkin untuk para pegawainya atau SDM-nya bisa di training jauh lebih baik lagi supaya bisa lebih informatif, atau jika kita tanya sesuatu tuh bisa lebih pede untuk menyampaikan informasinya. Sebagai contoh, kemarin misalnya aku tanya nih jadwal api unggunnya jam berapa, itu padahal aku tanya pihak resepsionisnya juga kurang tahu, jadi harus sebentar ya saya tanyakan dulu. Terus misalnya kayak di kafe padahal ada yang jaga, terus aku tanya ini kafe buka jam berapa ya, itu juga pegawainya masih belum bisa langsung jawabnya sebentar ya saya tanyakan dulu. Jadi kayak entah itu kurang pede dalam menjawab karena takut kasih jawaban yang salah atau gimana, tapi itu menurutku bisa diimprove lagi. Sekian dulu untuk reviewku kali ini ya, semoga bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang sedang mencari hotel di wilayah Tawangmangu, Jawa Tengah ini, atau mungkin bisa menjadi salah satu ide liburan berikutnya. Silahkan like dan subscribe video ini untuk terus support channel YouTubeku. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.